Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan lidawil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muqarrabin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, santri yang berbahagia, pada pertemuan kali ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baik nikmat tersebut berupa nikmat kesehatan, kesempatan keimanan maupun ketakwaan. Karena dengan bekal nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan ke masjid ini dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat Isya secara berjamaah dan diteruskan dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita umat Islam dari zaman yang dimana zaman tersebut tidak mengenal ketuhanan, tidak mengenal hakikat Allah, tidak mengenal dua kalimat syahadat, sehingga datang Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dua kalimat syahadat tersebut, dan kita mengenal Allah. Dengan itu menjadi kunci bagi kita, kunci pembuka untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ahli surga insyaallah. Amin. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menghafalkan doa safar. Masih hafal kan? Masih. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak yang hafal. Sekarang insya Allah akan dilanjutkan masih tentang bab safar, tapi ini lanjutan dari bab safar tersebut tentang bab takbiril musafir, yaitu bab bertakbirnya atau bab anjuran untuk bertakbir bagi seorang musafir. Ketika apa? Idza su'adas sanaya wa shibaha. Apabila seseorang itu menaiki tempat yang tinggi,
berarti menaiki gunung atau menaiki bukit, intinya dataran tinggi. Maka dianjurkan oleh Rasulullah itu untuk bertakbir. Wa tasbihi idza habatal audiyat, dan dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menuruni bukit. Wa nahwaha, dan juga selainnya. Intinya kalau naik itu bertakbir, kalau turun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyu anil mubalaghati, dan juga larangan dari Rasulullah itu biraf'is sauti bitakbiri wa nahwihi, untuk mengangkat suara, berarti mengeraskan suara ketika mengucapkan takbir tersebut atau tasbih tersebut. Ini didasarkan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dibacakan setelah ini. Yang pertama adalah hadis dari Jabir. An Jabirin radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Jabir, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, kunna idza sa'idna kabbarna. Kami dulu ketika melakukan perjalanan, tentu perjalanan ini perjalanan yang dilakukan bersama sahabat Rasulullah, atau dilakukan perjalanan ini bersama Rasulullah. Disampaikan oleh Jabir, kunna idza sa'idna kabbarna. Kami dulu ketika melakukan perjalanan, ketika menaiki gunung atau bukit, kabbarna, kami itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Wa idza nazalna sabbahna. Adapun kami ketika menuruni bukit itu sabbahna, kami bertasbih kepada Allah, yaitu subhanallah, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini yang diriwayatkan oleh Jabir. Jadi kebiasaan sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika menaiki suatu tempat yang tinggi itu bertakbir, dan ketika turun itu adalah bertasbih. Adapun hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini riwayatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta bala tentaranya, idza ala usanaya, ketika sudah naik ke tempat yang tinggi, kabbaru, mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza habatu sabbahu. Adapun ketika turun, maka beliau berserta para tentaranya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku tasbih dan takbir. Ini tidak hanya ketika safar atau peperangan. Dan di riwayat selanjutnya juga disebutkan haji dan umroh. Tetapi tidak terbatas hanya ketika itu saja. Ini hanya khususiyah. Sunnahnya adalah ketika safar, juga ketika peperangan,
ketika haji, ketika umroh. Kalau nanti kalian perjalanan jauh, misalkan mendatangi rumah teman, baru teman udah ini teman akrab, teman dekat, teman sejawat, atau mungkin nanti teman hidup. Kan tentu kita sebagai laki-laki orang muslim juga perlu punya pasangan, teman hidup namanya. Kalau urusan teman hidup kalian semangat sekali. Jadi yang udah ngantuk-ngantuk langsung celing. Jadi ketika kalian safar, otomatis kalian pasti melewati dataran tinggi, turun. Maka dianjurkan ketika nanti misalkan yang dikunjungi itu daerah yang naik turun, kayak misalkan di Malang, atau enggak usah di Malang lah, kalau ke daerah Sanadaya itu, daerah Sanadaya lewat Klerker itu sudah naik turun naik batu-batu gitu, kerikil, turun lagi naik lagi begitu. Maka itu anjuran dari Rasulullah ketika melewati jalan yang seperti itu harus bertakbir dan bertasbih. Hadis yang diriwayatkan Jabir ini adalah hadis rawahul Bukhari. Riwayatnya dari Imam Bukhari. Sedangkan yang Ibnu Umar ini diriwayatkan rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan Abu Dawud. Bi isnadin sahih. Dengan sanadnya yang sahih. Seperti itu. Hadis yang ketiga, wa anhu. Berarti ini anhu dan juga darinya. Dari siapa? Dari Ibnu Umar. Karena hadis sebelumnya adalah Ibnu Umar. Beliau berkata, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala minal haji wal umrati. Apabila beliau kembali dari haji dan umrah, kullama awfa ala saniyatin, ketika Nabi melewati tempat yang tinggi, berarti gunung atau bukit, au fatfadin, atau tempat bebatuan, berarti gunung yang berbatu atau bukit yang berbatu. Kabbara salasan, Nabi bertakbir itu 3 kali. Berarti sunnahnya itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qala, kemudian beliau membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah bertakbir 3 kali, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, ada sebagian sudah hafal. Masya Allah, subhanallah ini. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu. Ayibuna, ini ditambah oleh Rasulullah dengan bacaan doa ayibuna, kami kembali, taibuna, dan bertaubat, dalam keadaan bertaubat, abiduna, dalam keadaan beribadah, sajiduna, dan dalam keadaan sujud, li rabbina, terhadap Tuhan kami.
hamiduna, dan kami memuji kepadanya. Shadaqallahu wa'dahu, maha benar Allah terhadap janjinya. Wa nasara abdahu, dan Allah maha penolong terhadap hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah yang menghancurkan, Allah sendiri yang menghancurkan musuh-musuhnya. Ini riwayat muttafaqun alaih, berarti riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Jadi itu doa. Kita baca bersama-sama, paling tidak ada ingatan. Setelah bertakbir 3 kali maka baca bersama-sama ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamiduna. Shadaqallahu wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Bagus. Terus sekarang pertanyaannya adalah, apakah tasbih ini, tasbih dan takbir, tasbih tadi ketika turun, takbir ketika naik, apakah hanya khusus safar saja? Seperti itu. Maka jawabannya adalah memang yang terkenal dibaca itu ketika safar. Memang dibaca ketika safar. Tetapi ketika kalian sedang sendiri duduk-duduk, gitu kan, lagi tidur-tiduran, itu juga sama dianjurkan untuk senantiasa bertakbir dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 191, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi senantiasa mereka itu berzikir, ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Jadi takbir secara umum dan tasbih tersebut itu dianjurkan di setiap hal keadaan kalian. Tetapi khususianya adalah ketika tadi safar, ketika dalam peperangan, berangkat perjalanan peperangan, atau ketika haji dan umrah. Pertanyaan yang kedua, apakah takbir tadi harus dibaca bersama-sama atau dibaca sendirian? Tentu Imam Nawawi telah menyebutkan dalam judulnya, itu Rasulullah melarang mengeraskan bacaan takbir dan tasbih tersebut. Disebutkan di dalam hadis tadi oleh Rasulullah SAW, ini hadisnya
Irba'u ala anfusikum. Hendaklah kalian itu suaranya itu dipelankan, memelankan suara. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Karena kalian itu berdoa, menyeru, itu kalian berdoa itu bukan kepada sesuatu yang tuli, bukan kepada zat yang tuli, dan juga wala ghaiban, dan kalian juga tidak berdoa kepada zat yang jauh dari kita. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Innama tad'una sami'an qariba. Akan tetapi kalian berdoa, kalian menyeru kepada zat yang maha mendengar dan juga dekat kepada kita. Aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada kalian min unuki rahilatihi, daripada punuk onta yang kalian tunggangi. Berarti lebih dekat sekali. Jadi tidak perlu teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu. Cukup pelan saja. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena ada nilai plus di dalam takbir tersebut dan juga di dalam tasbih. Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, ala tardawna antakunu rabba ahlil jannati. Apakah kalian mau atau kalian ridho kalau sekiranya kalian menjadi atau termasuk seperempat dari ahli surga itu? Maka disampaikan, kalau kalian mau maka kabbaru atau kabbiru, kalian hendaklah bertakbir. Berarti memperbanyak takbir ini menjadikan kita masuk atau termasuk ahli surga. Memperbanyak takbir. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, ala tardawna antakunu nisfa ahlil jannati. Apakah kalian mau atau ridho kalau sekiranya kalian menjadi separuh dari ahli surga itu, masuk bagian dari separuh ahli surga? Maka Rasulullah kemudian menyampaikan lagi adalah kabbiru, bertakbirlah kalian. Amma idza sami'a syai'an ma yunasibu. Adapun apabila mendengar sesuatu hal yang sesuai dengan kalian, berarti yang cocok gitu. Qala, hendaknya mengatakan subhanallah, subhanallah. Tetapi bukan untuk main-main ini. Bentuknya adalah ta'ajubiyah. Bukan kalian mengucapkan subhanallah, subhanallah dengan niat seakan-akan kayak guyon gitu atau ngejek. Subhanallah, perutnya tambah besar. Banyak makan. Masya Allah, masya Allah. Bukan. Jadi subhanallah di sini sesuatu yang menakjubkan. Misalkan kita mendengar di sini kan banyak yang hafal Quran, bahkan mendapatkan sanad, gitu kan? Ketika dites di depan, kita harus mengucapkan apa? Subhanallah. Karena itu yang kita inginkan. Luar biasa, mereka itu mampu menjaga ayat-ayat Allah. Nah, itu baru ta'jubiyah. Kalian ta'ajub itu apa? Bahasa Indonesianya? Kagum. Betul. Kagum. Kalian itu kagum ke mereka. Jadi dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Mungkin
Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.